disalib, bukan diserupakan. Begitu. Kalau bahasa diserupakan itu berarti tidak jelas. Karena diserupakan, siapa yang diserupakan itu, itulah yang disempurnakan gitu. Jadi harus jelas siapa yang diserupakan itu. Ada di dalam Quranmu mengatakan siapa yang diserupakan. Silakan tunjukkan. Ya, silakan Bang Pami, buka Bang Pami. Buka mic-nya. Saya dengar kok kenapa ini ya. Ya, silakan. Nah, gini, Bang Arjuna itu mungkin nggak ikutin dari awal. Tadi kan itu kan pertanyaan itu awalnya itu dari Bu Maya. Bu Maya tanya gitu kan. Nah, saya bilang saya itu nggak mengikuti terjemahan di awal itu. Di awal saya masuk ke sini ya. Kan itu kan Pak Pras lagi bicara apa gitu kan. Saya bilang saya mau nyimak dulu. Nah, yaudah nggak usah. Nah, Bu Maya langsung tanya itu tentang penyaliban gitu kan. Yaudah saya bilang kalau saya punya penafsiran sendiri. Jadi tidak ada situ yang disalibkan. Teori substitusi itu menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa saya bilang begitu? Allah itu tidak akan menghukum seseorang yang dia melakukan kejahatan atas yang dihukumnya. Jadi kalau yang karena ada satu riwayat ya dibilang itu waktu mau ditangkap gitu kan Isa alaihissalam itu kemudian ada seorang pemuda gitu kan dia secara sukarela gitu kan saya pembela agama Allah gitu kan dan dia itu menawarkan diri untuk yang ditangkap gitu. Menurut saya itu nggak benar. Jadi arti di sana itu di An-Nisa 157 itu dibuat tampak. Jadi bagi mereka yang menyaksikan berarti mungkin ya orang yang penulis gospel itu dibuat tampak seolah-olah ada seorang yang Isa alaihissalam itu ditangkap kemudian mati disalib di sana gitu. Nah kalau saya itu nggak pakai seperti itu, paham ya? Pak Pami, coba berikan datanya. Biasanya orang Muslim itu baca data itu nggak utuh. Coba mana datanya deh? Nggak utuh bagaimana maksudnya? Pasti apa yang kamu sebutkan tadi di mana di kitab Injil mengatakan seperti yang kamu katakan. Aku heran kemampuan kalian memahami teks kurang. Loh, kok ditanya dari Bible kan tadi kan saya diminta untuk menunjukkan dari Quran gitu. Kok kalau langsung ke Bible gimana? Oke, data Qurannya mana? Seperti yang kamu ucapkan tadi. Dibuka saja itu An-Nisa 157 di situ. Cuma itu keterangan tentang penyaliban. Saya heran lihat kamu jadi lebih cerdas daripada kitab yang sempurna. An-Nisa berapa? 157. An-Nisa 157. Ya, saya share supaya diskusinya bukan diskusi ngoceh, tapi diskusi data. Mana ini. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Jadi mereka siapa di sini Pak Pami? Boleh jelaskan? Ya orang-orang yang kemudian itu dibuat tampak bahwa Isa alaihissalam itu tersalib dan terbunuh. Oke, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya siapa yang diserupakan dengan Isa di sini? Loh, bagaimana sih? Saya kan lu bilang itu nggak ada yang digantikan situ, nggak ada yang menggantikan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Siapa yang ragu-ragu tentang siapa yang dibunuh? Oke, saya langsung itu berarti mereka yang dibuat tampak seolah-olah itu Isa alaihissalam itu terbunuh atau tersalib. Kemudian mereka itu mungkin menyampaikan berita ini gitu kan, mentransmisikan berita ini, kemudian jadi suatu karya yang namanya itu gospel atau surat-surat. Oke, sekarang sekarang gini, gospel yang mana mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib? Gospel bukan begitu, nggak paham nih. Loh, jadi kan ini kamu bilang tadi kan gini, kamu bilang tadi ada di gospel. Gospel yang mana menyatakan Isa tidak disalib?
aduh gini ya. Jadi kalau ini di sini kan bahasa yang digunakan itu kan wa masalabuhu walakin syubiha lahum gitu, lahum. Jadi lahum ini mereka yang dibuat tampak oleh Allah itu seolah-olah melihat gitu. Jadi gini Bro Ada Pami ya. alam Ini itu Bro. tersalib dan terbunuh. Sekarang Akhirnya mereka segini. tuh mentransmisikan berita ini kemudian jadi tulisan yang namanya gospel atau surat-surat gitu. Jadi gini, kalau ini wahyu yang sempurna, seharusnya menyatakan dengan tegas, bukan Isa yang disalib, yang betul ini yang disalib. Datanya begini, saksinya begini, itu baru namanya kitab sempurna. Dari penjelasanmu dan apa yang tertulis di sini, justru saya menyatakan keraguan yang sangat besar terhadap kesempurnaan ini. Di situ. Tetapi kalau kamu berbicara gini ya, itu pasti Oke. gitu kan. Jadi antara empat Oke. gospel itu seragam gitu seluruhnya. Di Tapi kan mana ada di gospel mana yang menyatakan bahwa Isa tidak Isa tidak disalib? Gospel mana coba? Aduh, ini nggak nyambung ya gitu. Saya malas mengulang-ulang. Loh, kamu bilang tadi ada di gospel menyatakan Isa tidak disalib. Gospel yang mana? Saya tanya. Dalam gospel ini ya, coba ini terakhir ya saya jelasin ya. Di dalam tulisan gospel itu, ya itu kan merekam bahwa tokoh Jesus Christ itu tersalib dan terbunuh. Ya. Paham ya? Nah, kemudian gitu kan, itu dituliskan asalnya karena mereka tuh dibuat tampak oleh Allah seolah-olah itu Isa alaihissalam itu terbunuh dan tersalib. Paham sekarang gak? Yang kutanya samamu, di mana dikatakan bahwa di gospel itu dibuat tampak? Yang mana di situ? Gospel yang mana? Gospel yang Alkitab Kristen. Kita cek betul nggak ini yang dikatakan Quran ini? Pami, pikirkanlah ya. Yang melihat Yesus mati itu, ini nih, saya kasih tahu sama kau ya. Supaya kau kau kan seorang dosen cerdas lah. Atau saya kasih contoh lah, saya kasih contoh gini ya. Sebentar dulu. Itu kan ada tampil dia praktekan dia bisa terbang. Kemudian penonton di sana itu kemudian cerita kepada siapapun itu David Copperfield bisa terbang. Ya kan? Padahal sebenarnya itu kan cuma ilusi gitu. Oke, sekarang saya jelaskan sama kau ya. Saya jelaskan sama kau bukti kematian Yesus. Pilatus jelas mengetahui peristiwa penyaliban. Ya. Kaisar pada waktu itu juga, pemimpin pada waktu itu mengetahui peristiwa penyaliban seizinnya. Para serdadu-serdadu mengetahui siapa yang mereka lakukan. Para murid-murid mereka mengetahui semuanya. Aku heran lihat kamu, bro. Aku heran. Bagaimana mungkin Allah menipu ratusan tahun manusia dengan kitab Injil? Aku heran, kamu berpikirnya gimana? Alkitab dengan fakta sejarah sejalan. Tapi Quran dengan fakta sejarah tak sejalan. Kamu bisa berpikir enggak ini? Kenapa Alkitab itu yang sudah tertulis di abad pertama baru dikonfirmasi tahun 700-an, 600-an? Allah kurang kerjaan kan membiarkan manusia tersesat 600-500 tahun? Nggak perlu diskusi ya. Itu yang harus kamu pikirkan. Jadi begini, jangan hanya demi udelmu terpenuhi, gitu. kamu seperti Dan itu. Nggak ada maksudnya sini untuk bukan kamu gini. Jadi gini, sekarang aku tanya sama kau. Saya nggak mau, dan saya itu akan melupakan yang tadi Arifin bilang gitu ya. Jadi saya datang sini baik-baik gitu kan. Oke, sekarang kau jawablah dulu ini. Ada 3 ayat Quran. Saya tunjukkan samamu ya. Ada 3 ayat Quran yang menyatakan Isa itu mati loh. Ya. Jadi kamu kadang tidak utuh memahami kitabmu sendiri. Aku heran lihat kau. Ya. Ada 3 ayat tentang Isa meninggal. Dikatakan di Ali Imran 55. Dikatakan begini ya. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan," perhatikan ya kata "dan," "mengangkat kamu kepadaku serta membersihkanmu dari antara orang-orang kafir."
Jelas ini menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat. Kalau Isa itu tidak mati dulu, langsung diangkat, maka kalimatnya begini, dan mengangkat kamu kepadaku, kemudian aku akan mengutus kamu kembali, baru kamu mati. Tapi di sini kalimatnya enggak seperti itu. Oke, yang kedua, di dalam surat Maryam ayat 15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal, pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Aku heran lihat kalian itu. Ini jelas lo tertulis, ini bukan terjemahan Kristen ini. Baru surat Maryam ayat 32-34. Dan berbakti kepada ibunya dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka dan kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baru Al-Maidah 5 ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah menjadikan terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Saya heran lihat kamu, bro. Ayat Alkitabmu, ayat kitabmu ini loh, saya bacakan nih 1, 2, 3, 4 ayat ini jelas menyatakan Isa wafat loh. Iya, betul, betul. Ya sudah. Pertanyaannya, apakah itu penyebab kematian itu terbunuh? Di dalam ayat yang kamu tunjukkan tadi, perhatikan ya, sudah. perhatikan ya, di dalam ayat yang kamu tunjukkan tadi, perhatikan di sini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Tadi kamu katakan Isa mati. Padahal mereka tidak membunuhnya, berarti berbentrok dengan ayat ini. Kamu gimana sih, bro? Barusan kamu mengatakan Isa mati. Tapi di ayat ini kamu katakan enggak. Kamu bertanya apakah dia disalibkan? Oke, enggak usah dulu kita masalahkan disalibkan. Yang pasti dia mati. Matinya bagaimana? Enggak dijelaskan di Quran. Tapi di dalam Alkitab yang dituliskan oleh beberapa orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, itu menuliskan kitab itu sepakat bahwa Yesus mati. Bahkan kalau kita masuk kepada sejarah gereja, bapak-bapak gereja, 12 murid Yesus, sejarah hidup mereka, 70 murid Yesus, yang 500 itu lagi, orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, sepakat. Masa hanya gara-gara satu ayat ini? Jadi, kamu bereskan dulu lah Quranmu ini. 157 dengan 4 ayat yang tadi yang menyatakan dengan tegas bahwa Isa mati itu. Kau selesaikan dulu ini. Jadi nggak usah kau kait-kaitkan dulu dengan Alkitab kami. Kau selesaikan dulu di dalam internalmu. Bagaimana mungkin Isa mati itu? Matinya bagaimana? Kau carilah datanya. Apakah Isa mati di pohon korma lagi? Oke, justru yang dipertanyakan itu, kenapa nih 4 penulis ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu nggak sama ceritanya. Mulai dari penangkapan. Yang menangkap itu siapa? Gerombolan atau serdadu? Kalau sama itu Pami. Saya kan mau jawab. Bukan. Kalau sama itu nanti kamu bilang, berarti mereka nyoncekan. Aku heran lihat kalian itu. Ya udah saya mau respon gitu. Tapi kalau kamu sudah punya pendapat ya ngapain saya respon. Oke ya. Udah ya. Kemudian apalagi? Yang membawa salib siapa? Yohanes bilang itu Yesus. 3 penulis lain itu yang bawa itu Simon. Kemudian apalagi waktu di kayu salib gitu. 2 orang ini di Markus dan Matius itu bilang itu mereka tuh mencela gitu. Mencela Yesus. Tapi di Lukas dibilang itu 1 mencela, 1 lagi itu mengingatkan. Ya. Jadi dari sini itu udah banyak apa? Yang harus dibereskan itu sebenarnya dari kalian sendiri gitu. Loh, sekarang saya jawab. Oke, saya jawab. Jangan usah banyak kali. Yang pertama, mengapa 4 penulis kitab Injil menulisnya berbeda? Karena mereka nggak saling nyontek. Nggak saling nyontek. Iya, nggak saling nyontek mereka. Itu yang pertama. Bukan diinspirasi, bukan. Tadi kau potong-potong, dipotong, kau protes. Yang pertama, mereka nggak saling nyontek. Mereka menulis di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda. Di situ. Dan mereka nyata adalah saksi fakta itu.
Di situ. Kalau sama titik komanya Pami, kalau sama titik komanya, pasti kamu akan ngomong sekarang. Ini saling nyontek mereka ini, bohong-bohongan ini, mana ada kesaksian 4 orang sama. Jadi kalian itu punya otak itu heran aku lihatnya. Di mana-mana Pami, kamu pernah pengadilan enggak? Kalau para pengacara, kalau ada di sini yang pengacara, dengar dulu ya. Di pengadilan, dengar dulu. Kalau di pengadilan ada orang bersaksi, 5 saksi, titik koma kesaksiannya itu betul, apa sama, titik komanya semua, hurufnya semua sama, jaksa akan bingung. Pasti dibilang ini bohong ini semua ini. Aku heran lihat kau. Tadi barusan saya tunjukkan ayat Qur'anmu. 4 ayat sepakat, Isa mati. Tapi 1 ayat nggak tahu kapan matinya, siapa yang matikan. Artinya di mana kejelasannya Allah itu? Itu baru. Jadi di situ yang kedua. Apa tadi kau tanya tadi yang kedua? Siapa yang memikul salib? Apakah 2 orang? Ya 2 orang. Yang satu membantu. Yesus juga memikul salibnya. Yang satu itu membantu. Makanya kamu membaca. Kami itu umat bukan menghafal yang tidak kami mengerti. Tapi kami membaca dan mengerti dan memahami, kemudian mengimani. Kami nggak pernah mengimani yang tidak kami tahu, bro. Kalau kami tidak tahu, kami imani, namanya bodoh. Kalau ada kata-kata di atas bodoh itulah itu. Di situ. Jadi kenapa itu dikatakan seperti itu? Ya wajar, dua-duanya betul, bro. Aduh, tante. Aku heran lihat kamu. Oke, di Yohanes itu disebutkan nggak Simon? Jadi salah kalau misalnya Di Yohanes itu disebutkan Simon nggak? Terus kalau jadi di salah yang 3 lain itu disebutkan atau Yesus yang memanggul? Yang pasti kan Yesus disalib. Nah, ada nggak itu di Simon? Di situ disebutkan dia memanggul. Kamu tinggal baca kok terjemahan Alkitab itu sudah lengkap, sudah jelas itu. Saya baca itu nggak ada itu. Ya kenapa kalau nggak disebutkan di Yohanes Simon nggak masalah? Berarti beda. Berarti itu yang menunjukkan bahwa yang dimasukkan dalam keraguan-raguan. Loh, mana ada keraguan-raguan di situ? Kalau dia nggak menuliskan itu gimana? Contoh ya, contoh saya kasih tahu kamu. Peristiwa Gunung Sinabung meletus. Semua kita yang menulis di dalam room ini pasti kalimatnya berbeda, yang kita soroti beritanya berbeda. Terus kita bilang, wih ragu-ragu, Gunung Sinabung nggak meletus gitu. Kau punya logika itu gimana sih? Kau dosen. Aku jadi bertanya, kau dosen dari mana kau? Iya. Jujur aja bro, kalau seperti kamu cara berpikirnya dosen. Itu sama dengan pemahaman siapa beragama apa tuh si teroris. Tentu masing-masing di dalam room ini punya pemahaman yang berbeda. Sedangkan dari pihak misalnya TNI Polri tentu mengatakan bahwa dia beragama Islam. Dan tidak pernah TNI Polri mengatakan bahwa karena diperiksa KTP-nya, keluarganya, begitu. Sedangkan framing-framing yang ada di room ini tentu berpendapat lain, seperti itu. Jadi begitulah penulisannya, silakan. Jadi kalau katakan tadi, karena kan gini, kan yang menulis itu kan berbeda orangnya, itu pertama. Ya kan gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Yang kedua, penulis juga kan menuliskan itu kan tidak dalam waktu bersamaan. Ya, dan tempatnya yang berbeda. Bukan satu ruangan mereka menulis itu. Gitu. Itu aja sudah beda. Penulis juga memiliki karakter yang berbeda-beda dalam penulisan. Kan gitu. Sama halnya kalau kita lah, ya 4 orang mau menuju satu tempat, fokusnya satu tempat, satu lokasi. Ya, empamanya ini dengan kendaraan yang berbeda. Empamanya ini kemungkinan tidak akan melalui jalan yang sama. Dia akan melalui jalan yang menurut dia paling dekat. Kan seperti itu. Pak Christian, Crusader, aku mau tanya sama Pak. Kalau dia satu mobil, ya bisa gitu loh. Sama-sama gitu loh. Pak Christian Crusader. Beda-beda gitu loh. Ya silakan. Aku mau tanya. Berapa sekarang? Kenapa? Berapa usia sekarang? Hah? Berapa usia? Usia siapa? Saya? Iya. Iya, masuk 42. Oke, sekarang Pak Christian sudah 42. Pernah nggak Pak Christian Crusader ini membaca satu berita dengan topik yang sama, diberitakan di dalam puluhan TV, di dalam puluhan YouTube, di dalam puluhan surat kabar, titik komanya sama, Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ya?
Iya, tidak pernah. Sama. Oke. Apakah kalau begitu berarti semua berita yang didengarkan di TV, di YouTube, dimanapun itu salah? Tidak. Tidak. Semoga logikanya Kingpin sang dosen ini mengerti Coba maksud sekarang saya. saya logikakan. Selamat pagi. Pagi Pak. Amin. Saya logikakan coba itu, Kang. Kan Akang percaya bahwa semua yang penulis itu menurut Akang diilhami Roh Kudus. Ya, Benar? benar. Betul toh? Betul. Kalau keyakinan Akang terkait dengan apa yang Akang narasikan bahwa semua penulis adalah diilhami Roh Kudus. Kenapa menurut Bang Fahmi tadi ada perbedaan? Siapakah yang ilhami masing-masing orang ini? Apakah kalau berita itu memang orang kan berdasarkan akal pikiran sendiri. Oke? Tapi kenapa yang menurut Akang semua orang penulis Alkitab adalah diilhami Roh Kudus? Berarti Roh Kudusnya berbeda-beda dong. Oke. Gimana? Nah, gini. Nalar aja, Pak nalar. Pak Amir tahu enggak maksudnya diilhami Roh Kudus apa? Semua penulis Alkitab diilhami Roh Kudus. Iya. Dengan menulis semua kitab sehingga orang Kristen percaya bahwa itu dari gini, Tuhan. Pak Amir, maksud saya gini. Iya, Pak Amir tahu maksudnya enggak kan makna begitu. atau arti diilham itu? Dia bersumber. Maksudnya diilhami otomatis kan dari beritanya itu berarti ada dari mimpi, ada dari penjelasan-penjelasan gitu. apa yang dia ilhami. Tapi ilhamnya ini kok berbeda-beda, Bro. Salah tuh Pak. Ini kalau pemahaman seperti itu Ya, salah. maksudnya berbeda-beda gimana? Jadi bukan jadi gini. Semua Pak penulis Bagus, ada Pak. diilhami Pak. Roh Kudus. Pak Bagus, bentar. Oke, silakan. Maksudnya gini, Pak Amir. Maksudnya berbeda-beda itu maksudnya gimana? Yang jelas dong. Coba Maksudnya berbeda dijelasin dari dengan segi Fahmi perbedaan apa? tadi antara Lukas dan apa tadi itu. Iya, itu kan dari Tuh, mulai kan itu penangkapan sampai kebangkitan Tuh. itu berbeda-beda. Itu Tadi kan sudah dijelaskan. Toh, Itu kan sudah dijelaskan toh sama Iya tuh kasih. sama itu harusnya sekarang itu gini. sama itu. Kalau masalah Sekarang titik gini, koma, titik Pak koma, Fahmi. tapi inti beritanya Fahmi. itu plotnya itu sama harusnya gitu. Pak Fahmi. Nggak ada Pak. perbedaan. Yang nangkap siapa? Serdadu atau Iya. gerombolan? Oke, gini ya. Dev, Pak Fahmi. silakan Bro Dev, silakan Pak. jelaskan. Pak Fahmi, bagaimana dengan surah At-Taubah ayat yang 16? Di situ dikatakan Allah tidak mengetahui, tapi di kata terakhir Allah mengetahui. Yang benar yang mana? Baca dong. Itu beda bahasa. Hah? Beda bahasa. Kalau Kalau ayat berapa? Surat Oh. At-Taubah berapa? Surat At-Taubah berapa, saya share? At-Taubah 16. Ya yang itu tadi dulu di ini Coba Oh. jadi komparasi dijelaskan dulu. aja Ya. diilhamkan gitu loh. Oke. Kenapa diilhamkan gitu loh? Nanti Yang ngerti sebentar gitu. ini. Apa maksud Apakah diilham? kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa ini? Nah, di situ dikatakan Allah belum mengetahui. Ini ya, Nah, Allah sedangkan- belum mengetahui. Belum Allah mengetahui. belum ya kan? mengetahui itu. Nah, terus di ayat terakhir, yang kata terakhir itu Allah maha teliti. Maha mengetahui. Itu gimana, Pak? Coba dinarasikan lagi tuh. Memangnya Allah tidak maha mengetahui sehingga Ya kalau kamu- dia maha mengetahui, kenapa Allah belum tahu? Nah, itu. Ya jelas sudah. makanya- Makanya Allah kan menyebutkan Coba. di situ Udah. maha tahu. Lanjut yang itu deh Bapak Fahmi, nanti aja itu yang Al-Quran Oke. aja dulu. Iya. Di ilham itu baca. jelaskan. Ini jelas. saya baca terjemahan itu ya. Do you imagine that you will be spared without being subjected to any test? Now, well, that Allah has not yet determined who strove hard in his cause and has not taken any others instead of his messenger and the believers on as his trusted allies. Allah is well aware of all that you do. Jadi sini tuh bukan mengetahui tapi determine gitu. Itu kalau mau pakai yang itu, tapi saya tuh nggak pakai yang itu.
Jadi nggak usah dipaksa, itu yang saya nggak terima gitu. Udah ya. Dev, silakan Jadi, tanggapi, Bor. itu beda bahasa. Nih, aku share screen nih. Waktu Asbabun Ya. Nuzul itu memang waktu ada Muslim yang yang kemudian itu ingin masuk Muslim, tapi sebenarnya mereka itu nggak benar-benar mau jadi Muslim gitu. Itu lain bahasan itu. Munafik. Nih. Kita lagi bahas penyaliban. Ini bahasa Arabnya ya. Hasitum an tutrakum walama yalami Ya. ilahu. Ya alami. Nah, itu Ya kan aku kan nggak bisa bahasa Arab, Pak. Dev, Nah, itu kok ilahu jadi Allah itu? Kok nama bisa berubah ya? Ya, Itu makanya gitu kan. Berarti kayak si Abdul Amir, besok Abdul Umur, baru Dul Mer gitu-gitu ya, bisa berubah nama ya. Mantap juga kok punya nama. Bedanya Aduh. Katanya proper name, tapi kok bisa berubah Ya, jadi ilahu? Maksudnya perbedaannya di mana? Ya Allah dengan ilahu beda lah, bro. Mana sih ilahi bedanya di mana? Itu ilahu ini tulisannya ini. Ya, lamillah itu adalah Iya. tanda Katanya bacaan. proper Kalau name. Ya udah nggak apa-apa. Depannya ada kasroh. Oke, udah. Itu bacaannya Udah. Kalau di kitab orang Yahudi, sejak dahulu sampai sekarang, YHWH, tetap YHWH tulisannya. Oh, di perjanjian baru kok nggak ada kata YHWH? Di mana? Nih. Di perjanjian baru kok nggak ada kata Loh, YHWH? kan perjanjian baru tulis Dev Yunani. Kamu gimana? Oh, berarti dia gitu, dia tidak Kalau lama gitu. dikamilohi, Kami kan Nggak ada ya, nggak pernah di PL kan YHWH jelas tetap ada nggak berubah. Udah. Jadi gini. Oke, kembali ke Ilham tadi Pak Bagus. Iya. Sebentar Pak Bagus. Bang Fahmi sama Amir ya. Dengerin Pak Amir. Bang Fahmi dengerin nih ya, dengerin. Bang Fahmi sama Amir itu aja udah berbeda. apanya berbeda? Terjemahan. Orangnya. Terjemah. Dengerin dulu makanya, jangan dipotong. Ya, itu aja berbeda ya terjemahan. Lalu Bang Fahmi sama Amir menggugat kitab Injil Matius, Markus berbeda. Sedangkan Bang Fahmi sama Amir aja baru satu ayat terjemahannya berbeda. Gini loh Bang. Kalau di dalam Al-Quran kan masih tetap. Kalau masalah perbedaan ini baca narasi, pemaknaan atau terjemahan, itu kan masih ada apa yang kita rujuk, yaitu Al-Quran. Gitu. Nah tadi yang dipahamkan atau yang dinarasikan oleh Bang Fahmi itu antara Matius dengan Markus kok berbeda, iya Kang? Matius dan Markus ya. Oke. Sekarang kita jawab itu. Oke ya. Jadi kata kan sama-sama dapat Roh Kudus. Tentang diilhami tadi lah. Oke. Jadi diilhami itu Pak Amir dan Pak Kingvi, bukan Roh Kudus itu ngomong, "Hai Markus, Lukas, Yohanes, tuliskan sini kalian duduk." Jadi Alkitab itu bagi kami bukan A-I-U-E-O-nya daripada Roh Kudus, nggak kayak gitu. Sebelum Islam ada, ratusan tahun sebelum Islam ada, bapak-bapak gereja kami sudah sepakat menyatakan bahwa Alkitab itu bukan didikte. Jadi bukan baraknya Yesus menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya datang, catat ya, nggak gitu. Karena kita kan banyak yang gini loh Kang, kan banyak yang narasi terkait dengan apa yang dituliskan oleh Pak Amir, yang lain-lainnya nggak jangan diakui dipotong, juga. Oke. Nanti ditanggapi bisa. Iya, Nanti ditanggapi bisa, jangan dipotong. Oke. Jadi bukan datang Yesus. Hai Markus sini, aku mau buat mujizat. Kau catat ya, Lukas catat. Hurufnya begini, A, I, U, E, O semua.
Nggak kayak gitu cara tulisnya. Saya mau kasih tahu sama kalian dua. Ya udah, nggak apa-apa. Alkitab dituliskan oleh para rasul itu untuk kepentingan memberitakan Yesus kepada segala bangsa. Maka mereka menuliskan itu berdasarkan kesaksian hidup mereka, pengalaman hidup mereka, di mana mereka dipimpin Roh Kudus dalam memberitakan Injil itu. Karena itu juga lah, maka Alkitab itu ditulis dalam teks Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani pada saat itu bahasa internasional. Kalau ditulis mereka dalam bahasa Ibrani, maka yang tahu hanya orang Ibrani. Tapi ketika ditulis dalam bahasa Yunani, maka seluruh bangsa pada waktu itu mengerti dan mudah untuk memahaminya. Karena waktu itu bahasa internasional, bahasa Yunani. Itulah secara ringkas penulisan Alkitab. Jadi bukan dikte, ilham itu bukan dikte. Ilham itu tapi artinya orang itu diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan peristiwa yang sudah mereka alami, lihat, saksikan, dan mereka gali peristiwa itu, mereka cari, mereka temukan beberapa hal, dan mereka ketika menulis itu, ya sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu memberikan inspirasi kepada seseorang, tidak dikatakan bahwa orang itu jadi bodoh atau dikendalikan, ibaratnya otaknya semua digantikan, masuk yang baru, bukan begitu. Tetapi diberikan hikmat, dituntun. Dan itulah cara kerja Roh Kudus itu kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, Quran itu kan langsung dikte dari Jibril di situ. Tapi mengapa ada 4 ayat saya baca tadi dikatakan Isa mati, tetapi di 1 ayat dikatakan Isa tidak mati, malah ada yang katakan diangkat hidup-hidup. Itu wahyunya dari 1 Jibril kepada 1 Nabi Muhammad. Tapi kenapa bisa ini 1 loh? Kalau mereka 4 menuliskan dengan cara yang dengan kalimat yang berbeda itu wajar. Tapi kalau 1 orang memberikan kesaksian yang berbeda-beda tentang 1 peristiwa, kembali saja gini ya, teman-teman yang ada di room ini, kalau banyak orang menuliskan 1 peristiwa, kalimatnya saling melengkapi, dengan 1 orang menceritakan 1 peristiwa dengan kalimat yang berbeda-beda, mana lebih dapat dipercaya? Narasi kalau Yesus Ya pikirkan aja deh, pikirkan. Yang bisa Amir apa ya Bang Fahmi nih? Amir apa Bang Fahmi yang mau ngomong nih? Saya dulu. Ini. Tadi Alexander bilang itu di awal tadi itu kesaksian hidup. Kemudian tadi di saat yang sama juga kan dibilang itu menggali-gali. Jadi yang mana benar nih? Saksi mata langsung atau dia menyelidiki itu. Tetap pertama. Kedua begini. Kalau itu dibilang diinspirasi, dituntun oleh Roh Kudus, begitu 4 penulis ini menceritakan hal yang berbeda, bukannya salah satu Roh Kudus itu langsung intervensi gitu. Bukannya begitu. Contoh ya waktu yang di Via Dolorosa itu. Kalau misalnya itu yang 3 sebelumnya itu sudah bilang itu yang waktu Simon, nah begitu si Yohanes bilang yang waktu si Yesus gitu kan, harusnya Roh Kudus itu intervensi. Oh bukan Yesus yang bawa tapi si Simon gitu. Begitu. Nah, silakan Mas Amir. Saya jawab dulu nanti ke Mas Amir ya. Saya jawab dulu supaya nanti jangan banyak kali. Oke. Ini lihat ya Bro Fahmi. Kakak saya cuma sebentar. Oke. Iya, pertanyaan wajar lah 1 menit, tapi jawaban kan harus lebih banyak, Bro. Kamu kan dosen. Apa pertanyaanmu lebih banyak daripada jawaban muridmu? Silakan. Oke, lihat ya. Iya, lihat ya. Kalau berbicara tentang pengalaman hidup mereka bersama Yesus, itu adalah Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas, karena dia kelompok 70, dia artinya gabung kemudian, ini justru membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes tepat. Lihat ini ya. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, dan dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Perhatikan. Karena itu, perhatikan ini ya, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Jadi Lukas, dia sudah tahu ada banyak orang menulis kitab tentang Yesus. Kemudian dia berpikir, betul nggak ini? Dia ingin menggali, benar nggak ini sejarah ini? Benar nggak ini peristiwa? Kemudian dia meneliti. Jadi tulisan, jadi gini ya, secara kesaksian hidup, Alkitab benar. Secara penelitian ilmiah, Lukas seorang dokter, Alkitab benar. Jadi dua ilmu, baik dari saksi fakta dengan peneliti sejarah, sepakat bahwa Injil benar. Perhatikan, sekarang saya masuk ke surat 1 Yohanes. Ya, ini lihat. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Perhatikan di sini bro ya, yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami, bukan dengan mata orang, bukan katanya. Tidak ada keraguan-raguan di sini bro. Yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, diraba loh. Tentang siapa? Firman hidup. Siapa firman hidup itu? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi. Perhatikan ya. Melihat, di sini ya. Bersaksi, memberitakan. Perhatikan ini Pak. Melihat, bersaksi, memberitakan. Kalau ada orang bersaksi, tapi enggak melihat, kesaksiannya diragukan Pak. Makanya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, enggak pernah melihat Allah, itu diragukan. Tapi kalau kami mengatakan, mereka mengatakan, Yohanes, aku bersaksi tentang Yesus. Betul, kenapa? Karena dia melihat dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang dinyatakan kepada kami. Diulang lagi nih. Siapa itu yang ribut? Tolong di-mute. Ayat 3. Di-mute dong ini. Oke, ayat 3 ya. Apa yang telah kami lihat, perhatikan ini. Diulang lagi nih Pak, berapa kali diulang ini? Apa yang telah kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami beritakan kepadamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, siapa? Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Perhatikan ini Pak Pami. Jadi Lukas itu meneliti, diteliti dia betul peristiwa itu. Tetapi kalau Yohanes, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikannya, berdasarkan fakta sejarah. Sekarang, kalau kutanya ke Muslim, kalian mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa kalian pernah melihat Allah? Silakan dijawab. Ya, siapa yang mau jawab? Pak Amir? Pernah melihat Allah enggak? Pernah enggak Allah bersuara? Pernah enggak Allah menampakkan diri dalam bentuk apapun? Kenapa kalian bersaksi? Bagaimana kalian bersaksi kalau nggak pernah melihat? Silakan dijawab. Ya, Bang Fahmi apa Pak Amir nih? Oke, saya dulu. Oke. Karena di dalam Al-Quran sudah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya dah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain. Jadi orang Islam itu disuruh mempelajari. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita cara mengetahui? Dengan keimanan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan apa? Dengan penciptaannya Allah. Yang ditertera dalam Al-Quran. Wallahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Allah itu sudah ada dari mulai penciptaan alam semesta ini yang diterangkan di dalam Al-Quran. Apa kita yakin ada Allah? Ada. Sebentar, Pak Amir. Kenapa kita percaya dengan Allah? Karena adanya penciptaan. Inilah ujian bagi umat Muslim untuk percaya kepada Allah. Bentar, saya potong. Saya potong. Saya moderator Bang Fahmi gimana sih? Saya potong. Iya, tapi itu kan belum selesai. Tadi Enten ngomong tuh, saya diam. Bukan, ya, dia dengerin dulu nih. Makanya. Ya biar aja dulu. Kok biarin sih, gimana? Apa yang ditanyakan, sama yang dijawab. Di waktunya gitu, biar adil lah. Bukan itu Pak Amir juga itu seadanya kok berubah. Di sini aku bersaksi loh. Gini loh, penyaksian kepada Allah
bahwa Iya. tiada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena sudah disebutkan bahwa Allah itu Muslim, apa yang ditanyakan sama yang dijawab mesti nyambung. Yang ditanyakan bukan keberadaannya. Makanya itu kan saya dulu kan bawa konsep itu. Jadi moderator itu nggak masuk ke substansi, biar saja gitu. Sebentar. Ini kalau nggak salah itu saya udah bagi sama Pak Kaisar waktu itu, dan Pak Kaisar itu mengiyakan gitu. Bahkan Langit menguatkan, dia bilang itu waktu di MDM itu. Bang Fahmi, Jadi nggak usah moderator itu masuk ke substansi. Bang Fahmi gitu. punya kuping nggak? betul. Bang Jadi Fahmi gini punya loh. kuping nggak? Silakan Bang Fahmi. Bang Fahmi dulu aja deh, sudah silakan. Maksud saya gini, tunggu dulu Pak Yon. Maksudnya gini, moderator Bentar Pak Bagus, bisa, tunggu dulu Pak, biar aku jelasin. Moderator bisa menegaskan gitu loh, meluruskan. Artinya gini, supaya jangan mengarahkan. Fokusnya itu jawabannya itu ke pertanyaan gitu Pak. Maksudnya Pak Yon itu seperti itu. Jangan lari dari apa yang ditanyakan, itu maksudnya itu. Kalau moderator mau masuk substansi, monggo gitu. Jadi mesti jelas dulu. Kalau mau moderator, kalau mau yang perlu kita ngomong gitu dong. Punya kuping dengan Inilah yang kadang-kadang itu ini nggak jalan gitu. Karena itu moderator itu masuk ke substansi. Biar saja gitu. Kalau kan ini kan namanya diskusi. Intinya kan kita kan saling menghormati gitu pendapat. Kalaupun nggak diterima, kalau rasa nggak setuju, ya itu kan dari pendapatnya kan nobody's perfect. Biar Bang saja nggak apa-apa. Sekali lagi ya. Sekali lagi saya jelasin nih ya. Muslim saya bilang pahami pertanyaan. Pahami pertanyaan. Jadi menjawabnya sesuai dengan pertanyaan. Kenapa saya potong? Karena nggak sesuai sama pertanyaan. Paham nggak sih? Berarti yang menjawab nggak sesuai kan yang nanya toh, Bro. Kenapa? Kalau nggak ngerasa nggak sesuai, masuk ini kita diskusi gitu. Jadi mesti. Ya oke, kembali. Pertanyaan saya, syahadat kalian, aku bersaksi tiada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kubaca ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallahu. Nggak ada di sini kata Allah. Aku heran juga kok nggak ada kata Allah. Ini karena di sini la ilaha illa Allahu. Nggak ada kata Allah. Tapi ya terserah kalian lah itu. Aku bersaksi. Tadi sih bukan itu yang saya tangkap sih. Oke, yang saya tanya ini kan kalau bersaksi itu berarti sudah menyaksikan, melihat. Kalau gini, bentar. Kalau murid-murid Yohanes menyaksikan tentang Yesus karena dia pernah melihat. Sekarang kalian pernah nggak melihat Allah? Baginda Muhammad pernah nggak melihat Allah? Kok bisa disaksikan? Udah ya. Ya. Boleh respon ya. Jadi bentar. artinya gini ya. Kata bersaksi, berwitness itu nggak sama dengan yang kita pahami sebagai saksi mata atau saksi dalam peradilan. Bear witness itu berarti ya itu memverifikasi gitu bahwa ada Tuhan satu. Itu maksudnya bukannya dia itu saksi mata atau mendengar atau mengalami. Gitu maksudnya ya, paham. Terus kedua gini, tadi tuh saya tuh mau respon tuh tentang gini. Kalau dibilang apakah di dalam Bible itu ada orang nggak yang pernah melihat Bapa gitu? Setahu saya sih nggak ada yang bisa melihat Bapa gitu atau ya Bapa itu gitu. Setahu saya ya, kalau saya salah keliru gitu. Nah kalau dari perspektif Islam gitu kan, Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, nggak bisa disamakan. Itu menyalahi dari konsep apa itu? Dari konsep Tuhan tuh maha tinggi gitu. Kalau Tuhan tuh sama itu kan, ya, manusia berarti Tuhan itu punya kelemahan seperti juga manusia. Nah itu malah nggak masuk akal gitu. Contoh misalnya kan Tuhan itu dia berhenti beristirahat lah. Tuhan kalau berhenti beristirahat tuh bagaimana alam semesta itu jadi kacau, nggak ada yang mengurusnya. Makanya tuh Tuhan itu harus lebih tinggi gitu dari segala yang diciptakannya. Maksudnya itu ya apalagi tadi yang saya lupa tuh kebanyakan. Gini kalau mau di sini kan saya
belum bisa share gitu. Nanti disambung ya di Zoom Muslim. Jadi kan saya sini kan silakan saya return the favor. Sudah berapa orang Kristen masuk ke Zoom Muslim. Jadi sebagai wujud terima kasih saya karena sudah masuk ke Zoom Muslim, saya datang ke sini gitu kan. Kita kan diskusi ini aja kan bukannya mau musuh-musuhan gitu kan. Tapi kan saya kan ingin kalau saya itu misi itu dakwah gitu. Nah, ini utusan gitu, siapa nih? Bang Fahmi sebagai siapa nih? Sebagai utusan siapa? Sebagai utusan siapa? Utusan. Kalau dakwah itu bukan dari siapa gitu. Yang dakwah itu perintah. Gitu. Perintah sampaikanlah walau cuma satu ayat. Ya, jadi saya nggak gimana gitu. Terus gini saya kan sudah tinggal 2% nih baterai ini. Jadi nanti kalau sambung kira-kira nanti ya iya, saya kan lagi di acara nih, nggak dengar tadi ada musik tuh. Ya ada musik ya di acara nih. Nanti kalau saya pulang ke rumah kira-kira 1 jam lagi nanti kita sambung ulang gitu. Itu setuju Muslim gitu. Ini saya mau kasih jadwal link-nya ya. Mau di mana? Mau di MDM atau di mana? Apa yang ditanyakan Pak Erben nih? Iya ya, itu kan sekarang sudah ada Bang Anas, sudah ada Mas Samir. Nanti silakan sambung. Kalau saya sih udah tinggal 2%. Kan nggak dapat kan? Cuma buat terima telepon. Kenapa saya potong-potong? Pertanyaan sama jawabannya. Saya pamit dulu ya, oke ya, guys, thank you ya semuanya. Iya. Oke. Bang Fahmi kalau utusan bawa KTP ya? Mungkin Pak Piang, ini kan ada teman-teman juga kayak Pak Amir, Pak Anas, Pak Rizky Ali, bisa nyambung gitu dengan apa yang tadi ini Pak Amir, oleh Pak Anas, Pak Rizky, sekali lagi ketika pertanyaan teman-teman ya itu didengarkan, dipahami apa sih yang ditanyakan gitu. Jadi jawabannya buat para pendengar di Zoom juga enak gitu. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi, coba Pak Amir tuh jawab atau siapa teman-teman Muslim tentang bersaksi. Apa maksudnya bersaksi itu? Silakan Pak Amir. Kalau terkait dengan penyaksian keberadaan Allah, kita melihat Allah karena umat Islam diajari bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh mata pikiran manusia, tapi kita percaya. Itulah penyaksian kita bahwa Allah itu ada. Inilah kepegawaian umat Islam bahwa Allah tidak bisa dilihat, tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Karena keberadaannya ada. Apa itu keberadaannya ada? Yaitu dengan penciptaannya, yaitu langit dan bumi. Itu beradaannya itu ada di mana? Di dalam Al-Qur'an. Wa anjala ilakal kitabul haq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi faqum bainahum ma anzalallahu wa la tatabi'u huwa hum amma ja'aka minal haq. Jadi di sini kita umat Islam percaya apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Allah berfirman atau difirmankan Allah, firman-Nya Allah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran umat Islam percaya. Inilah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita percaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu keyakinan kami untuk menyaksikan bahwa keberadaannya itu Allah ada. Tapi Allah pernah nggak menyatakan diri di hadapan manusia? Allah dalam Quran pernah nggak menyatakan diri di hadapan manusia? Juga harus kalau penyaksian di depan kamu begitu? Tuhan di dalam Alkitab menyatakan diri di hadapan Musa dan bangsa Israel setiap hari di depan mata mereka, Pak. Dan itu disaksikan. Tuhan berbicara di depan bangsa Israel setiap hari. Yahweh ada, Yesus ada. Apakah kamu sekarang dengan beritamu sekarang ini kamu percaya ada Yesus, ada Tuhan Yahweh? Ya Pak, ngomongnya nggak usah ngotot Pak. Biasa aja. Gini, sebentar. Ini penjelasan kami. Ada yang mau bicara? Karena kami juga sama dengan kami. Silakan Pak Christian. Bahwa kamu juga nggak bisa menyaksikan Yesus yang kamu percaya sebagai Tuhan juga nggak bisa menyaksikan karena kamu penyaksian kitab. Oke. Minum kopi dulu dong. Tidak berkata kami menyaksikan. Tapi Alkitab itu ditulis oleh para saksi, oleh orang-orang yang setiap hari bersama dengan Yesus, Pak.
Itulah saksi mata. Nah, sementara Allah di dalam Quran itu nggak pernah menyatakan diri. Kalau Tuhan di dalam Alkitab, Pak, di Perjanjian Lama dia menyatakan diri di hadapan manusia. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus menyatakan diri. Menyatakan diri, tapi Allah di dalam Alkitab tidak pernah menyatakan diri. Jadi kalau hanya mengklaim, oh Tuhan itu menciptakan ini semua bisa klaim seperti itu, Pak. Kampen juga klaim sama dengan kami. Bentar Pak Pamir, saya mau jawab. Saya mau jawab begini ya. Kalau kami mengakui Yesus itu ada berdasarkan kesaksian orang yang pernah melihat Yesus. Kalau kami mengakui bahwa Allah Bapa kami di surga itu ada dan nyata karena Dia pernah menyatakan diri kepada para nabi melalui suara, melalui teofani, melalui penglihatan, melalui api, melalui tiang awan dengan keajaiban. Pertanyaan saya, apakah Allahnya Pak Amir itu pernah menyatakan diri dengan cara demikian sehingga baginda Nabi mengatakan berani bersaksi? Kalau Musa bersaksi, orang dia berbicara. Kalau para nabi kami bersaksi, dia berbicara, dia mendengar, dia tahu, dia lihat perbuatannya. Tetapi kalau Allahnya Pak Amir, pernah nggak dia ngomong langsung kepada baginda? Kok berani dia mengatakan, aku bersaksi? Dia nggak pernah menyaksikan, nggak pernah melihat. Itu yang saya tanya, Pak. Kalau ada, Bapak bilang ada. Kalau enggak, ya itu iman kami. Kalau sudah jawabannya iman kami, ya cukup. Kalau ada gimana? Iya, di mana pernah? Saat Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha. Oh, Isra Mi'raj itu Bapak siap mendengar. Oke. Pertanyaan saya, kalau Bapak lari ke Isra Mi'raj, saya bisa tunjukkan, bentar, saya bisa tunjukkan data hadis Bapak yang menyatakan itu mimpi, Pak. Bapak di sini. Muhammad pernah dipanggil ke Oke. Siapkan dirimu, saya akan tunjukkan data. Oke. Bentar Pak Saksi. Bentar Pak Kasih. Saya udah bilang Pak Amir. Pak Amir pahami pertanyaan. Dibilangin saksi aja Pak. Bahwa Allah pernah menciptakan Adam, pernah menciptakan nabi-nabi dan pernah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Dari kabianna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min duni wal batilu wa anna Allah wal aliyyu kabir. Ya, Pak Amir. Pak Amir. Begini. Pak Amir ya. Pak Amir dibilangin kagak paham dengan pertanyaan. Pak Amir menjadi saksi. Pak Amir menikah aja itu mesti banyak saksi. Dari tadi pertanyaan saya bilang pahami. Cerita tentang Allah itu ada. Ini diciptakan. Maksud saya Pak Amir menyaksikan nggak? Tadi aku bersaksi. Pahami itu. Saya bilang pahami pertanyaan masih ini aja. Coba teman-teman muslim ya, sekali lagi. Pahami pertanyaan teman-teman diskusi. Kalau asal ngoceh aja sih bisa, kita ngoceh apa aja. Ya silakan Pak Bagus. Ya, jadi gini Pak Amir. Ya, dalam iman kami Allah itu ya dan Tuhan itu berbeda. Walaupun di dalam PL ya dipakai kata Tuhan huruf besar semua. Nah, gitu. Tapi Tuhan yang huruf besar semua itu tidak merujuk sang firman Bapa itu, sang firman Allah itu. Yesus itu tidak. Makanya dipakai kata Elohim. Tetap merujuk kepada Bapa itu. Nah, jadi di dalam Kristenan, ya Allah kami itu maha kuasa. Nah, kemahakuasaan Allah itu memang Dia nyatakan. Itu. Jadi kemahakuasaan itu tidak hanya berarti bahwa maha kuasa itu Dia maha pencipta, Dia mampu melakukan seperti itu. Dalam kemahakuasaan Allah, ya Bapa itu di dalam hilang suaranya Pak Bagus. Halo, kedengaran ya? Hilang suaranya. Iya. Di dalam kitab suci kami, Allah yang maha kuasa itu Dia mampu kalau istilah itu berteofani, ya berteofani, ya. Apa itu maksudnya berteofani? Berteofani itu adalah manifestasi atau penjelmaan, ya, mengambil wujud seperti itu.
Nah, makanya Kalau di dalam PL itu kita harus melakukan di dalam perjanjian lama itu Allah kami itu sudah bertefani gitu. Bukan pada saat di dalam PB saja ya bahwa Allah itu mengutus firman-Nya ya, yaitu Yesus Kristus menjadi enggak. Dalam PL itu Allah itu sudah bertefani. Sudah menyatakan dirinya. Itu dalam kejadian itu dalam kejadian 12 ya kepada Abraham ya. Kalau Pak Amil kan mengatakan itu Ibrahim. Ada dalam kejadian 12 ayat 7 sampai dengan 9. Ya, banyak itu. Bahkan kepada Yakub, Israel, kejadian 32. Ya. Nah, Allah dalam PL itu dia bertefani ya mengambil wujud manusia itu. Ya, atau sampai gulat itu ya, sampai gulat itu ya. Yang kami yakini itulah Sang Firman itu. Memang Bapak itu enggak pernah kelihatan, Pak. Bapak itu enggak bisa dilihat, tapi yang kelihatan itu apa? Ya firman Bapak itu. Sang kalau firman gini, Allah Pak, itu. saya menanyakan gini. Itu. Firman menjadi manusia. Iya dah? Oke. Firman menjadi manusia. Terjadilah Yesus kan gitu. Bukan terjadi Yesus. Apakah firman menjadi bulan, firman menjadi alam semesta nggak ini bisa, kalau Pak. Tuhan menjadi Karena alam semesta. gini Pak Amir, ya. Ini bulan matahari itu bukan logos. Pengertian kalian tuh apa itu namanya berselisih. Kalau gini. jadi manusia Yesus, Pak Amir, Yesus jadikan Pak Tuhan. Amir salah paham. Tapi kalau ya. sabar dulu. Kalau firmannya menjadi alam semesta, kenapa alam semesta enggak kau sembah saja? Juga ciptaannya Tuhan. Pola pikir seperti itu salah, Pak. Mohon maaf ini. Ya, pola pikir seperti itu salah, Pak. Karena gini, bulan matahari itu bukan logos, bukan logosnya Allah. Gitu loh, pahami. Ya. Bulan, Pak Teolog. Semuanya itu bukan logosnya Allah. Pak Teolog. Ini Pak Teolog jelaskan aja beda firman dengan berfirman, Pak. Silakan Pak Teolog. Itu adalah logos Allah, hikmat Allah. Al-kalam, gitu. kalau di Islam itu al-kalam. Nah, kalau berfirman itu rema, kata-kata Allah. Nah, matahari, bulan, semuanya itu bukan logosnya Allah. Gitu. Kenapa? Ya, karena itulah perbedaan kita terkait dengan matahari itu diciptakan, gitu loh. Kalau logosnya Allah itu tidak diciptakan. Karena apa? Karena dia berasal dari Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Kalau firman Bapak itu logosnya Allah itu ciptaan atau diciptakan, berarti Allah juga diciptakan loh. Siapa sekarang pencipta Allah? Gitu loh. Siapa sekarang pencipta Allah? Tidak ada pencipta Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, itu Allah jadi gini. Pak Amir harus pahami itu gitu loh. Kan gitu. Nah, kalau pemahaman terkait dengan kalam atau firman tadi, kan Allah sudah menciptakan bumi dan langit kan dengan firman-Nya juga. Apa bedanya dengan penciptaannya Yesus? Bapak Yesus itu diciptakan sama dengan ciptaan Adam. Nah, dengan Pak Amir, gini. Yesus menunjukkan kekuasaannya Tuhan. Ya, gini. Untuk Amir, apa? aku paham. Untuk jadi gini, peringatan manusia bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi gini Pak Amir. Bukan mewujud sebagai manusia. Itu menurut kami. Diciptakan Yesus itu apa? Ya, itu kan menurut Pak Amir. Gini Pak Amir. Rasulullah ilaikum, hai Bani Israel. Aku diutus untuk kamu sekalian. Oke. Nah, gini Pak Amir. Gini Pak Amir. Jadi gini. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang untuk Bani Israel. Nah, itu nanti saya akan jelaskan Pak Amir. Penciptaannya Tuhan itu untuk menunjukkan kekuasaannya, Bro. Jadi bukan gini, untuk diwujudkan wujudnya Tuhan jadi manusia itu enggak kalau menurut Islam. Ya, itu kan menurut Islam. Gini, Pak Amir. Allah tidak bisa, enggak sama dengan makhluknya. Enggak mungkin manusia menciptakan mobil, lalu mobil itulah manusia. Enggak mungkin. Enggak bisa, Pak Amir. Itu enggak bisa dianalogikan gini. Gini, enggak bisa dianalogikan kalau you know, you are be stupid because you don't understand. That's why. Be smart, man. Oke. Lanjut Pak Teolog kontekstual sama Pak Amir, tapi Pak Amir jangan rocos dulu dong. Iya, be smart, oke? Ini, tunggu. Jadi gini Pak Amir. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di dalam Alkitab jelas loh bahwa Yesus itu ketika malaikat itu menyampaikan pesan Allah kepada Maria,
bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan ciptaan, Pak. Gitu loh. Makanya mengapa Yesus itu bukan ciptaan. Gitu loh. Baca dalam kitab, bahkan di kitab suci Bapak juga ya, bahwa malaikat Jibril itu apa namanya? Menghembuskan ya, apa namanya itu? Meniupkan ya kan ke dalam rahim Maria. Roh Kudus juga gitu loh. Sama sebenarnya. Roh Kudus itu bukan ciptaan, Pak. Gitu loh. Karena di kitab suci Bapak juga ada seperti itu. Dihembuskan apa? Meniupkan. Bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Kalau Yesus itu hasil dari persetubuhan, artinya Yusuf dan Maria Pak teolog kawin, baru Pak teolog kontekstual, kenapa suaranya kadang hilang-hilang, Pak? Iya, hilang-hilang suaranya Pak teolog kontekstual. Coba diperbaiki, Pak. Pak teolog. Halo. Pak teolog kontekstual. Suaranya kadang hilang-hilang, ku dengar. Teman-teman kayak gitu juga? Pak Ion? Iya, suaranya hilang-hilang. Iya, suaranya Pak teolog kadang hilang-hilang, Pak. Pak Amir. Oke, saya jelaskan. Pak Amir, ketika salah satu menerangkan, kita mesti diam dulu. Begitu juga teman-teman Kristen ya, supaya diskusinya lebih enak nih. Nah, yang saya tekankan lagi, ketika pertanyaan diajukan, itu harus dipahami dulu ya, supaya diskusinya lebih enak nih Pak Amir nih. Oke, lanjut. Masih bisa Pak teolog kontekstual lanjutkan? bisa nih. Putus-putus Pak. Ini bisa ya? Jelas, Oke. tapi kadang hilang-hilang. Silakan lanjut. Ya, sinyal tadi. Ya, jadi gini. Jadi di dalam kitab suci kami, Pak, Alkitab, ya, bahwa malaikat Allah itu Gabriel itu ngomong kepada Maria itu bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Gitu loh. Jelas itu loh. Roh Kudus itu bukan ciptaan. Gitu loh. Kecuali kalau Maria nikah sama Yusuf, ya, mereka bersetubuh, mengandunglah Maria, baru itu ciptaan, gitu. Dijadikan. Tapi ini enggak loh. Kita suci ada loh. Ya, malaikat Jibril itu apa namanya? Meniupkan ya? Meniupkan apa itu? Ya ada loh, dari Roh Kudus juga. Gitu loh. Nah itu, jadi mengapa? Hilang-hilang Pak suaranya. Tadi hilang. Ini udah jelas ya? Jelas, tapi kadang hilang-hilang. Ya, jadi gitu. Jadi intinya gini. Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Oke? Ya, karena dia berasal dan keluar dari Bapa itu. Ya kan gitu. Keluar dan datang dari Bapa. Nah, lalu yang kedua, Yesus itu bukan ciptaan. Kenapa? Karena malaikat Gabriel memberikan pesan Bapa kepada Maria bahwa Maria itu akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan ciptaan, gitu loh. Kan itu jelas loh. Bahkan di kitab suci Bapak juga seperti itu gitu. Ya, malaikat Jibril meniupkan, kalau saya tidak salah ya luruskan, malaikat Jibril itu meniupkan ke dalam rahim Maryam, kan gitu. Roh Kudus kan gitu. Jadi itu bukan ciptaan gitu. Beda dengan rema. Tadi sebenarnya udah banyak penjelasan tentang rema ini, ya. Nah, Yesus itu makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena kalau Yesus itu ciptaan, berarti Bapa juga ciptaan. Gitu. Siapa yang menciptakan Bapa kalau gitu? Tidak ada kan gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu yang harus kita pahami gitu loh. Ya. Mengapa kami mengatakan firman Bapa itu bukan ciptaan? Karena Yohanes 1 jelas dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu ciptaan, berarti Allah juga ciptaan. Gitu analoginya. Oke, mungkin ditambah oleh teman-teman, silakan. Sorry, sinyal saya putus-putus. Ya, aku mau meluruskan apa yang kukatakan tadi, bahwa apa yang kukatakan itu betul. Jadi tadi Pak Amir bilang Isra Mi'raj ya. Lihat ini Pak, ini hadisnya Bapak ini. Hadis Sahih Muslim nomor 236, Kitab Imam. Ya. Isra Mi'raj itu dikatakan di sini, nanti Bapak baca, saat beliau sedang tidur di Masjid Haram. Jadi itu bukan perjumpaan secara langsung, Pak, tapi tidur, Pak, ini. Oke. Hadis kedua. Kelihatan hadis kedua.
Hadis kedua itu hadis Sahih Bukhari nomor 6963, Kitab Tauhid. Di sini juga panjang ini, tapi nanti Bapak baca saja. Teman-teman yang ada di live YouTube silakan baca apakah betul. Di sini dikatakan, ini dia. Maka Nabi bangun dari tidur. Ketika itu beliau di Masjidil Haram. Jadi Pak Amir, kita punya data. Ini berdasarkan dengan hadis Bapak. Ada dua saya tunjukkan. Ya, jadi kalau Pak Amir dan saudara Baginda bersaksi tiada Tuhan selain Allah, beliau nggak pernah berjumpa dengan Allah. Kalau dikatakan tadi itu Siratal Muntaha, ya itu Isra Miraj, itu peristiwa mimpi Pak. Itu bukan peristiwa real berdasarkan data-data Bapak itu sendiri. Terima kasih. Kalau berbicara tentang firman, firman kekal Pak di dalam diri Allah. Karena orang Kristen kalau Allah tak berfirman itu patung. Roh Allah juga kekal di dalam diri Allah karena rohnya itu prinsip hidupnya. Sedangkan firmannya itu ilmu pengetahuan pikiran Allah, hikmat Allah. Dan itu kekal. Allah kami nggak punya pikiran Pak. Pikirannya kekal, maha kuasa, maha cerdas. Oke, silakan ditanggapi. Oke, terkait dengan penyaksian apa yang ditanyain sama Bang Erben tadi. Kenapa umat Islam kok percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan Tuhan nggak bisa dilihat kan gitu kan? Iya, kenapa umat Muslim percaya itu, Bang? Itu karena Allah sudah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan untuk mengetahui itu bagaimana? Umat Islam harus mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran dengan penciptaannya itu. Maka keyakinan kami sebagai umat manusia atau sebagai ciptaannya Tuhan, termasuk Yesus juga diciptakan dengan melewati rahimnya Ibunda Maria yang suci. Kami yakini itu. Semua manusia yang hidup, al-insanu itu diciptakan oleh Allah. Bahkan roh yang diciptakan oleh Allah itu juga ciptaannya Allah. Apakah Allah itu bentuk roh? No. Karena walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Apakah roh itu setara dengan makhluk? Iya, karena kita mempunyai roh. Berarti kalau Bapak mewujudkan bahwa Tuhan itu adalah roh, bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk. Kenapa kita percaya dengan itu? Karena di dalam Al-Quran walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Sang pencipta pasti tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Ini Pak Amir yang ditanya apa, lari kemana Pak Amir? Nah, yang ditanyakan terkait keberadaan Oke. Allah. Bukan. Iya. Yang saya tanya, Baginda Muhammad nggak pernah jumpa dengan Allah. Bapak bilang ketika diangkat melalui peristiwa Isra Miraj. Saya berikan data di dalam 2 hadis bahwa peristiwa itu mimpi. Sekarang Bapak tadi menyatakan lagi ada pernyataan. Allah bersabda, Allah berfirman katanya, tiada Tuhan selain Allah. Kok Allah mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Seharusnya Allah mengatakan, tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhanmu. Seharusnya gitu Pak, kalau itu Allah bersabda. Tapi kalau Jibril bersabda, tiada Tuhan selain Allah, menurut saya itu baru tepat. Jadi itu sabdanya Jibril. Kalau sabdanya Allah Pak, dia akan berkata, tiada Allah selain aku, atau tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhanmu, itu baru sabda Allah. Tapi kalau tiada Tuhan selain Allah, Allah bersabda, tiada Tuhan selain Allah. Gimana? Kalau saya nyatakan dengan firman Allah di dalam surat Oke, share. Silakan. Surat Toha itu share Pak, share. Itu datanya itu Allah menerjemahkan. Oke, sebentar, saya kasih tahu sama Bapak. Itu kisah itu yang Bapak kutip tadi itu Allah sedang menerjemahkan ulang melalui Jibril peristiwa pengakuan iman daripada Ibrahim. Itu pengakuan Ibrahim itu Pak yang diterjemahkan. Jibril diciptakan hanya khusus untuk menyampaikan wahyu, termasuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Maryam terkait dengan adanya apa? Oh enggak Pak. Oh iya kalau Maryam ya. Anak yang tanpa bapak, itulah tugas. Coba berikan data Bapak di mana tadi Allah mengakui dirinya Allah, di mana itu?
Innani anallahu la ilaha Oke, illa di surat mana? Saya share. Di surat mana, Pak? Innani, sesungguhnya aku. Surah mana, Pak? Surah mana? Surat Toha ayat 114. Surat Toha 114. Oke. Ini setelah Eben ini ada proverb ya, proverb sama Leon. iya habis Boleh? ini. Oke, Ya, siap. Oke, ini surat Toha ya, 114. Maha tinggi Allah. Toha surat apa ya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Iya, Bapak yang hafal biasanya karena Bapak kan hafalan. Saya nggak hafal. Pak. Iya. Ini surat Toha 114. Dikatakan begini, Pak. Maha tinggi Allah. Ini apa sabda Allah ini? Kalau Allah tidak mungkin mengatakan maha tinggi Allah, seharusnya maha tinggi aku. Iya kan? Kalau Allah bersabda maha tinggi aku maha tinggi, aku raja sebenar-benarnya, harusnya begitu ya. Janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah ada, Pak. Kok membaca di sini? Sebelum selesai diwahyukan kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku. Sebentar kan. Di sini Allah raja ya. Iya. Raja yang sebenarnya berarti raja dia. Sama dengan salah ayat itu Pak Amir, Di salah situ ada ayat kata itu. malikun tuh di situ. Iya, sebentar. Salah ayat. Yang Iya. dimaksud Pak Amir tadi ya, akulah Allah, sembahlah aku, itu yang dimaksud Pak Amir. Iya, di surat mana? Surat Toha berapa Pak Amir? Sebentar. Ya udah Bapak cari, Pak. Pak Amir nggak hafal ya, padahal itu ayat singkat loh Pak Amir. Ya seharusnya paling dihafal itu kan, karena itu syahadat itu. Nah, itu ketik aja Pak, akulah Allah Pak ketik surat. Nah, ya lanjutannya akulah Allah gitu. Surat 14. Ya, yes. Oh, 14. Yes. Bukan 114, surat 14. Oh, surat 14 tuh. Oh, beda-beda tipis contek-contek. Betul kan? Wahai Musa kan? Ini wahai Musa, ketahui sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhanmu. Jadi bukan kepada Muhammad ini, tapi ini kisah tentang Musa, Pak. Menceritakan keberadaannya Allah. Allah tuh pernah firmankan kepada Musa. Iya, tapi bukan kepada Daud. Berarti Bapak belum memahami pertanyaan saya, Pak. Mohon maaf, Pak Amir. Mohon maaf. Ini perkenalannya Allah. Allah sudah nyatakan diri bahwa namanya itu Allah. Orang Yahudi kenapa kok menyembunyikan? Itulah dikilanya orang Yahudi. Pertanyaan saya, Pak Amir. Pertanyaan saya, Pak Amir. Bisa diganti. Pak Amir, masih Pak ada Amir. Ganti. Apalagi Musa nggak ada. Ini kan Pak Amir, bukan. Pak Amir. Pak Amirku sayang, Pak Amirku sayang. Yang aku tanya tadi sama Bapak, di mana Allah itu pernah menyatakan diri kepada baginda Muhammad, akulah Allah. Kalau kepada Musa, di dalam Alkitab kami lebih lengkap, Pak, lebih lengkap dari sini. Bahwa Tuhan kami itu berbicara langsung melalui suara, melalui penampakan, bahkan gunung Sinai gemetar, Pak. Terjadi peristiwa ajaib. Ini tentang Musa, Pak. Yang saya tanya itu tentang baginda Muhammad, Allah ngomong langsung. Hai Nabi Muhammad, akulah Allahmu, beritakanlah aku kepada orang lain. Kalau kepada Musa, Pak, ini siaran ulang ini. Allah memfirmankan ini, menceritakan kepada Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad dengan kebenaran, meluruskan Oke, di mana Pak? Di mana? Termasuk perkenalannya kepada Musa, sehingga Nabi Muhammad itu dipercaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Yang aku tanya, Pak Amirku sayang. Bahwa Allah itu ada. Pak Amirku sayang. Harun, Yakub, Abraham. Pak Amirku sayang, yang aku tanya. Bukan Yesus Tuhannya Abraham. Bentar dulu. Bukan Yesus, Pak Amirku sayang, Pak Amirku sayang, Pak Amirku sayang. Yang aku tanya, kalau kepada Musa iya, di dalam kitab kami lebih lengkap. Allah pernah menyatakan akulah. Tapi sekarang yang aku tanya kepada baginda Muhammad itu loh, hai Muhammad, aku adalah Allahmu, sembahlah aku. Pernah nggak ngomong gitu? Kalau masalah itu, apakah di dalam Al-Quran itu disampaikan kepada orang lain? Kalau kamu bernarasi begitu. Oke, bentar.
Dengarkan ya Pak Amir. Nah, terkait dengan itu kamu Al-Quran, nggak dengerin. percaya dengan narasi-narasi terkait dengan Iya, Allah Pak Amir. mengangkat, sabar dulu. Pak Amirku Allah sayang. menaikkan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Kamu tidak percaya dengan narasi-narasi yang bukan aku yang tidak percaya Pak Amir. Bukan aku yang tidak percaya. Dengarin ya. Muhammad ke Sidratul Muntaha. Kamu bilang itu hanya mimpi. Itu keyakinan kamu. Pak Amir, bukan aku yang tidak percaya. Tapi aku gini Pak Amir. Pak Amirku sayang. Kamu percaya ya udah, nggak percaya. Pak Amirku udah. sayang, aku nggak percaya dengan ocehanmu. Kenapa? Karena hadismu tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Hadis Sahih Muslim ini. Lihat dong di layar. Aku ngomong bukan asal ngomong, Pak Amir. Lihat ini. Saat beliau sedang tidur, ya. Hadis Sahih ini. Hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Kelihatan nggak di layar ya? Oke. Ini hadis Sahih Bukhari nomor 6963. Ada 2 hadis, Pak. Jadi gini, Pak Amirku sayang, Pak Amirku sayang. Santai dulu, Pak Amir. Pak Amirku sayang, Pak Amirku sayang. Kajian ini, iya memang itu saat tidur. Oh, udah ya sudah. Ya sudah, terima kasih. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Amir kejujurannya. Terima kasih kejujurannya. Santai Pak Amir. Jadi lagi tidur di bawah. Udah. Gimana? Jadi lagi tidur di bawah. Ya udah. Oke, ya udah. Jadi terima kasih Pak Amir ya. Kepercayaan kami bahwa memang Nabi Muhammad dipanggil ke Sidratul Muntaha. Kamu percaya nggak percaya? Ya udah itu dalam. Udah Pak Amir. Iya Pak Amir. Gini, saya nggak percaya dengan perkataanmu, tapi saya percaya kepada hadismu. Dan saya sudah menunjukkan hadismu. Hadis itu juga menjelaskan apa? Iya tidur. Nggak dibangunkan oleh Jibril. Berarti. Sekarang narasimu kan cuma karena tidur aja. Oke ya, saya pikir udah. Yang lain dong, yang lain aku cukup. Cukup ya. Buka topik baru deh. Apa yang telah difirmankan kepada ini ada Prophet sama Adirio sama yang sudah diselewengkan. Oke, menuangkan itu penyelewengan yang paling besar. Janganlah kamu beragama dengan dengan kesukaanmu apa itu. Pak Amir udah dibilang udah cukup dulu. Kau ngocos lagi. Oke, sekarang ganti pemain dulu lah. Aku udah capek mulutku sampai tadi aku terus. Oke ya. Sekarang ada yang resen, silakan dengan Pak Amir.